Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hairus Salih. NIM saya 2024 1037011049. Jadi di sini saya akan presentasi tentang laporan statistika, yaitu tentang analisis pengaruh penjualan di Eropa, Jepang, dan rest of world terhadap penjualan game PS4 di Amerika Utara. Di sini menggunakan regresi linear berganda. Lanjut. Jadi di sini ada latar belakang. Penjualan game PS4 itu memiliki karakteristik yang berbeda di setiap wilayah. Amerika Utara itu merupakan salah satu pasar terbesar, namun penjualan di wilayah lain seperti Eropa, Jepang, dan rest of world juga berpotensi memengaruhi penjualan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis statistik untuk memahami hubungan antar wilayah penjualan game PS4. Jadi di sini metode regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing wilayah terhadap penjualan di Amerika Utara. Lanjut tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitiannya yaitu bertujuan untuk menganalisis pengaruh penjualan game PS4 di Eropa, Jepang, dan rest of world terhadap penjualan di Amerika Utara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah yang paling berpengaruh serta membangun model prediksi menggunakan metode regresi linear berganda. Oke, lanjut. Di sini ada dataset penelitian. Jadi dataset di sini yang digunakan yaitu diperoleh dari platform Kaggle dan merupakan dataset open source penjualan game PS4. Jadi dataset tersendiri dari kata numerik dengan variabel sebagai berikut. Yang pertama variabel target, North America. Yang kedua variabel prediktornya yaitu Eropa, Japan, dan rest of world. Lanjut di sini ke metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian dimulai dari proses akuisisi data, itu dengan identifikasi variabel serta processing data, dan preprocessing dilakukan dengan memeriksa missing value dan format data. Selanjutnya, data dibagi menjadi data training dan testing. Habis itu kemudian dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda untuk memodelkan hubungan antara penjualan antar wilayah. Lanjut. Ya, di sini ada EDA atau distribusi datanya. Jadi pada tahap eksplorasi data ini tujuan utama yaitu analisis adalah memahami pola distribusi data serta mengidentifikasi adanya outlier pada data penjualan game PS4, khususnya di wilayah Amerika Utara ini. Yang pertama itu analisis histogram. Jadi histogram penjualan di Amerika Utara ini menunjukkan distribusi yang ring squared. Squared artinya sebagian besar game memiliki penjualan rendah, sementara hanya sedikit game dengan penjualan yang sangat tinggi gitu. Lanjut ke analisis box plot. Jadi box plot di sini digunakan untuk mendeteksi outlier. Nah, jadi terlihat adanya beberapa outlier dengan nilai penjualan tinggi yang merupakan hal wajar pada data penjualan game. Itu yang disebut dengan EDA. Lanjut, di sini ada analisis korelasi. Jadi pada slide ini tampilkan hasil analisis korelasi antara variabel prediktor dan variabel target. Nah, jadi hasil korelasi ini menunjukkan bahwa penjualan
di Rest of World memiliki hubungan paling kuat dengan penjualan di Amerika Utara. Jadi dengan nilai korelasi sebesar 0,953. Penjualan di Eropa juga memiliki korelasi yang kuat dengan nilai 0,816. Sedangkan penjualan Jepang memiliki korelasi sedang sebesar 0,406. Jadi, analisis korelasi ini dilakukan untuk melihat hubungan awal antara variabel sebelum dilakukan pemodelan regresi linier berganda. Artinya di sini dengan variabel Eropa dibandingkan dengan North Amerika. Jadi nilai korelasinya yaitu 0,1816 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif. Artinya ketika penjualan di Eropa meningkat, penjualan di Amerika Utara cenderung ikut meningkat gitu. Jadi hal ini menunjukkan adanya pola dasar yang mirip antara Eropa dan Amerika dan juga seterusnya Japan dan rest of world. Lanjut. Nah, sekarang ke analisis korelasi. Analisis korelasi ini, jadi setelah melakukan analisis korelasi, tahap selanjutnya adalah membangun model model regresi linier berganda. Nah, model ini menggunakan penjualan di Amerika Utara sebagai variabel dependen dan penjualan di Eropa, Jepang, serta rest of world sebagai variabel independen. Jadi berdasarkan hasil regresi yang ditampilkan pada sumber output ini, model regresi dinyatakan signifikan secara statistik yang dapat dilihat dari nilai signifikans F yang lebih kecil dari 0,05. Jadi, eh, penjelasan summary outputnya ini di sini regression statistik. Jadi multi R-nya ini adalah menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara seluruh variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan R square-nya ini artinya 99,97% itu variasi penjualan di Amerika Utara itu dapat dijelaskan oleh Eropa, Jepang, dan rest of world. Sedangkan edges-nya dan square-nya itu menunjukkan model tetap sangat baik meskipun menggunakan beberapa variabel gitu. Sedangkan standar error-nya itu kesalahan prediksi model di sini sangat kecil. Dan yang terakhir observation. Jadi di sini jumlah data yang digunakan dalam analisis gitu. Lanjut ke ANOVA-nya. Jadi tabel ANOVA ini digunakan untuk menguji signifikan model secara keseluruhan gitu. Jadi eh, F-nya di sini komponen F-nya di sini apa ya? Nilai F-nya itu yang sangat besar menunjukkan model yang sangat kuat. Jadi signifikan. Jadi F-nya itu 1,11 dikali 10 pangkat pangkat 16. Jadi nilai ini jauh lebih kecil dari 0,05 sehingga model signifikan secara statistik. Artinya model yang dibangun layak digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi penjualan di Amerika Utara. Sekarang lanjut evaluasi model regresi. Jadi di sini evaluasi model regresi itu evaluasi model dilakukan menggunakan 4 metrik, yaitu mean absolute mean, absolute error, mean squared error, mean squared error, dan koefisien determinasi. Jadi nilai RSM apa ini? RMSA ini sebesar 0,010. Jadi menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksinya itu model tergolong sangat kecil gitu. Selain itu, nilai R2 ini sebagai 0,999 menunjukkan bahwa model itu mampu menjelaskan hampir seluruh variasi penjualan game PS4 di Amerika Utara gitu.
Jadi MAE-nya di sini menunjukkan rata-rata kesalahan absolut prediksi sangat kecil. Artinya hasil prediksi model sangat mendekati nilai aktual. Sedangkan hasil MSE-nya di sini nilai kesalahan kuadrat yang sangat kecil gitu. Menandakan kesalahan besar jarang terjadi. Sedangkan RMSE-nya di sini rata-rata kesalahan prediksi sekitar 0,01 sehingga model memiliki akurasi yang sangat tinggi. Sedangkan hasil dari R2-nya di sini yaitu eh, 0,99. Model itu mampu menjelaskan 99,97% variasi penjualan di Amerika Utara. Tuh. Lanjut, interpretasi model. Di sini interpretasi model itu persamaan regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa penjualan di Eropa dan rest of world memiliki pengaruh signifikan terhadap penjualan game PS4 di Amerika Utara. Sementara itu, penjualan di Jepang tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap penjualan di Amerika Utara. Jadi hasil itu mengidentifikasi bahwa penjualan di rest of world merupakan faktor utama yang mempengaruhi penjualan game PS4 di Amerika Utara. Pada dataset yang digunakan diikuti oleh penjualan di Eropa. Jadi persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah eh, North America, B intercept, yaitu nilai dasar penjualan di Amerika Utara ketika semua variabel lain bernilai nol. Sedangkan yang Eropa ini berhubungan negatif, yang 0,7107 ini. Sedangkan yang di Jepang 0,0016 yaitu hubungan negatif yang sangat kecil. Dan yang terakhir yaitu rest of world yang menghasilkan 4,2857. Ini adalah hubungan positif yang sangat kuat. Eh, di sini yang dijelaskan yang dimaksud dengan intercept. Jadi penjelasan di tabelnya di sini intercept yaitu koefisiennya kan eh, koma min 5. Sedangkan p-value-nya yaitu 0,8648. Jadi ini tidak signifikan secara statistik. Artinya nilai dasar model tidak berpengaruh yang kuat dan tidak menjadi fokus utama analisis. Dan di Eropa. Jadi Eropa ini secara signifikan statistik. Artinya jika penjualan di Eropa naik 1 unit, maka penjualan di Amerika Utara turun sekitar 0,71 dengan asumsi variabel lain tetap. Jadi hubungannya itu bersifat negatif dan signifikan. Sedangkan di Jepang ini tidak signifikan secara statistik. Artinya penjualan di Jepang tidak memiliki pengaruh nyata terhadap penjualan PS4 di Amerika Utara. Jadi kenaikan atau penurunan penjualan di Jepang itu tidak terdampak eh, signifikan pada pasar Amerika Utara. Lanjut yang terakhir, rest of world. Kalau rest of world ini sangat signifikan secara statistik. Artinya, jika penjualan di rest of world ini naik 1 unit, maka penjualan di Amerika Utara itu naik secara 4,29 unit. Jadi ini adalah faktor yang paling dominan dalam model. Oke, lanjut. Nah, sekarang lanjut ke visualisasi data. Di pada visualisasi data itu eh, di sini menggunakan eh, visualisasi data scatterplot. Scatterplot digunakan untuk membandingkan nilai penjualan aktual dengan nilai hasil prediksi model regresi. Di titik-titik data
yang cenderung berada di sekitar garis diagonal menunjukkan bahwa model itu mampu memprediksi penjualan game PS4 di Amerika Utara dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa penyimpangan. Jadi secara umum pola yang terbentuk menunjukkan hubungan yang kuat antara nilai aktual dan nilai prediksi gitu. Jadi penjelasan diagramnya di sini, scatter plotnya ini sumbu grafik. Jadi sumbu X-nya ini nilai penjualan aktual di Amerika Utara, sedangkan sumbu Y-nya di sini nilai penjualan hasil prediksi model eh, predicted North America. Jadi setiap titik pada grafik mempresentasikan satu data game PS4. Jadi titik-titik data cenderung mengikuti garis diagonal sama dengan X. Artinya jika nilai aktual tinggi, nilai prediksi juga tinggi. Jika nilai aktual rendah, nilai prediksinya itu juga rendah. Jadi pola ini menunjukkan bahwa model memiliki akurasi yang cukup baik dalam memprediksi penjualan gitu. Lanjut, nah yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini, jadi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penjualan game PS4 di wilayah Eropa dan rest of world memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan di Amerika Utara. Di sementara itu, penjualan di Jepang tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap penjualan game PS4 di Amerika Utara. Di model regresi linear berganda itu yang dibangun menunjukkan performa yang sangat baik yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi yang tinggi serta nilai error yang rendah. Jadi hasil ini mengidentifikasikan bahwa penjualan di Rest of World itu merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi penjualan game PS4 di Amerika Utara pada dataset yang saya gunakan ini. Oke, ini adalah penjelasan-penjelasan tentang laporan yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.